karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaih. Ini berbicara tentang cinta Allah kepada seorang hamba, yaitu hamba yang selalu menjalankan perintahnya, menjalankan yang diwajibkan, yang aku wajibkan. Karena teksnya adalah kunci, maka teksnya dari Allah. Hambaku pun berarti kepada Allah. Dia selalu mengerjakan yang sudah aku wajibkan dan terus mengejar yang sunnah sampai aku mencintainya. Dari hadis ini yang singkat, kata-kata ini menunjukkan bahwa sunnah adalah proses penyeleksian betul-betul cinta Allah. Itulah orang gambaran bertakwa kepada Allah. Secara bahasa, wiqayatan. Asal usul kata-kata takwa adalah menjaga, melihara. Dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dari anda dan keluarga anda dari api neraka. Berarti kata-kata menjaga harus ada unsur cinta. Bapak-bapak ibu menggendong anak, ada nyamuk, karena anda menjaga anak anda. Cinta anak dan takut kena demam berdarah. Maka cinta dan takut satu yang tidak bisa dipisahkan. Laksana takwa ada unsur cinta, ada unsur takut, ada unsur cinta, ada unsur takut. Karena takwa secara bahasa dan menjaga, memelihara dan menjaga perintah Allah kita tegakkan karena kita mengejar cinta Allah dan takut murka Allah. Maka kata-kata di dalam ayat Al-Quran berbicara bertakwa tidak lepas dari satu, bersama Allah, selalu merasa bersama Allah karena cinta. Orang cinta itu rasanya ingin berdekatan terus, nggak mau lepas. Itu cinta. Maaf. Tadi saya sudah katakan, Al-Quran sudah mengatakan banyak sekali dalilnya, saya tidak berkutat di dalil. Orang beriman belum tentu baik. Jadi kita semua sholat pasti beriman, tapi tidak semua orang sholat merasa bersama dengan Allah. Allahu Akbar. Makan siang apa nih? Gitu kan, bikin makanan siang. Maksudnya misalnya tidak ya. Enggak beda. Jadi ketika kita perhatikan perilaku kita sholat, tapi pikiran kita bersama Allah tidak, ini sebuah pertanyaan. Maka di dalam ayat Al-Quran berbicara takwa selalu gambarannya bersama dengan Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ayat pendek sekali, surah An-Nisa pertama. Ada dua kata-kata instruktif takwa. Ditutup dengan semuanya Allah mengawasi, memonitor Anda. Jadi orang bertakwa merasa bersama Allah, saya sedang bersama. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'mal. Bertakwa kepada Allah, Allah mengetahui, maha teliti apa yang kalian kerjakan. Wattaqullaha innallaha alimun bidzatis sudur. Bertakwa kepada Allah, sungguhnya Allah mengetahui isi hati kita yang paling dalam. Subhanallah. Kita Allah Akbar, jemuran gak kering-kering, itu pasti Allah maha mengetahui. Tapi secara fisiki adalah sholat, tapi hati dan pikirannya belum tentu bersama Allah. Itulah orang beriman belum tentu bertakwa. Yang kedua, kata-kata instruktif di dalam ayat Al-Quran bertakwa tidak lepas dari bicara. Kalau menjaga tadi begini, perilaku kita akan terjaga apabila diawasi, dilihatin orang. Orang-orang yang para pejabat takut korupsi, kenapa? Karena ada KPK, karena menyadap. Dulu belum ada KPK, korupsi lebih dahsyat. Sekarang pada takut karena diawasi oleh KPK. Maka perilaku terjaga karena diawasi. Ya. Takwa adalah menjaga, memelihara. Nah sekarang perilaku takwa itu perilaku menjaga, memelihara kalau dia melihat akibat perbuatan, buah daripada perbuatan itu sendiri. Bahasa yang lain, orang bertakwa adalah visioner. Dia punya pandangan jauh ke depan. Maka kata-kata instruktif di dalam ayat Al-Quran berbicara bertakwalah tidak lepas daripada fokus kepada akibat perbuatan. Dia akan menyinggung tentang akhirat. Akibat perbuatan yang baik atau buruk dua-duanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin, yang sekecil apapun yang khair, yang baik, yang syar, yang jelek akan dibiarkan, dia berhitung. Maka orang yang menjaga adalah dia berhitung. Di depan saya ada, saya naik mobil, di depan saya ada jurang, saya berhitung.
Maka saya rem. Lihat tangan saya melihat jurang, maka saya berperilaku ngerem. Saya melihat jurang, itu adalah dia punya pandangan jauh ke depan. Maka perilaku sekarang yang menggerakkan adalah apa yang sudah dilihat di depan. Buahnya apa? Akibatnya. Maka ngerem adalah as-siyam, menahan. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kalian ngerem la'alakum, agar kalian berjaga. Secara bahasa. Maka orang, kita semua orang kunci mobilnya, motor dikunci, ya, rumahnya dikunci malam-malam, mau tidur, ada jaga, ada pelihara. Tanya, kenapa dikunci? Jawabannya, nanti ada, nanti, ya tangan saya, nanti, nanti ada maling. Berbicara nanti, sama tadi naik, ada kita punya bayi, kenapa diusir nyamuk? Nanti kena demam kita nggak tahu, nyamuk itu nggak kelihatan, kita pakai yang nyamuk demam berdarah, tidak tahu. Balik lagi, berarti bicara akhirat cuma dua, cinta dan takut. Cinta berbicara surga, takut bicara neraka. Maka digampang, dimudahkan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridha itu adalah cinta Allah. Kita ngejar cinta Allah, dan di dalamnya ada surga. Pasti kita ngejar surga. Jangan pakai bahasa tasawuf yang dimasukkan dari agama lain. Oh, kalau saya tidak seperti Anda, kenapa? Saya tidak mengharap surga, yang penting ridha Allah. Ini bahasa membahayakan. Sekilas benar, sekilas. Ini orang baru belajar agama terjebak dalam bahasa-bahasa seperti ini. Saya tidak butuh surga, yang penting ridha Allah. Saya tidak butuh pahala, yang penting ridha Allah. Ini bahasa sekilas benar, padahal salah besar. Neraka nggak ada urusan, saya tidak takut neraka. Di neraka nggak apa-apa, yang penting dapat ridha Allah. Bokis banget ini, bohong banget. Ada orang tak berani neraka. Padahal yang berbicara surga adalah Allah, yang bicara neraka adalah Allah. Rasulullah berbicara, mintalah surga. Wa qina azabannar, jauhkan aku dari api neraka. Karena memang sifat manusia ingin hidup enak dan tidak ingin hidup enak. Yang gak enak gak mau deh. Saya tidak bahas ini bicara aliran tasawuf tentang surga, neraka, pahala, saya tidak bahas itu. Intinya kalau kita bahas itu, intinya adalah kita manusia mengharap yang enak, itu manusia karena Allah mengetahui isi hati kita. Maka ketika Allah berbicara tentang surga, bla 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 bla, jangan nyalahin Allah. Allah berhitung. Mohon maaf, saya tidak berhitung seperti Anda. Ini sombong banget. Ini orang yang di lembah sana. Ketika saya broadcast tentang ibadah-ibadah puasa di antara puasa setahun sama dengan puasa seperti setahun setiap hari, pahalanya banyak, hadis sahih dan bukan satu hadis. Langsung ada yang respon, kalau ibadah jangan hitung-hitungan. Kalau saya cari pahala, saya cari doa Allah. Dia pisahkan antara keduanya. Saya bilang yang berhitung adalah Allah dan Rasulnya. Jangan mengajari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya adalah maha tahu, Allah maha tahu. Dan Rasul seorang jenius dan mengerti tentang agama. Yang berbicara hitung-hitungan adalah Allah dan Rasul. Maka kalau saya berbicara tentang orang-orang tasawuf, yang salah, karena tidak semua tasawuf salah, ada yang benar. Lalu saya agak berbeda, karena itu ajaran agama lain yang masuk ke dalam ajaran Islam dengan baju tasawuf. Karena ajaran agama lain menjadikan manusia seperti malaikat. Seperti malaikat, tidak butuh surga, nggak butuh neraka, nggak takut neraka, yang penting ridho. Kalau seolah-olah dia malaikat. Saya tidak bahas dengan kaitannya dengan orang yang dicintai Allah baru materi seperti apa. Ya. Lanjut. Jadi kalau kita lihat takwa itu cinta, ridhoka wal jannah. Ada cinta ini ridho. Ridho ini adalah wa na'udzubika min sakhatika, murka engkau, dan lindungi aku dari api neraka. Itu Al-Quran dan hadis mengajarkan seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Jangan sok melirik Al-Quran. Ini Al-Quran, ini Quran gak benar. Ngajari materi. Hidup dunia enak, dunia hasanah itu dunia enak. Hidup dunia bahagia, hasanah itu baik. Akhirat yang baik dan lindungi dari api neraka harusnya. Yang penting dapat ridha Allah di dunia dan di akhirat. Mau neraka surga itu urusan tar. Wah, ini bahasa tasawuf kan? Saya tidak sepaham dengan pemahaman ini. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku
Di mana? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kali ini orang mana tahu. Dan ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku akan menjadikan manusia, tidak, khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Kata-katanya khalifah. Karena khalifah itu orang yang produktif akan kebaikan karena dia mengemban amanat Allah, pemimpin, maka menjadi leader. Jadi pemimpin akan membangun. Nah, ketika membangun ini harus dengan nafsu membangun. Kalau nggak nafsu nggak kebangun. Dia harus berinteraksi, dia harus bersosialisasi. Kalau hanya mikirin sendiri, nggak perlu diciptakan manusia. Kenapa? Karena sudah ada malaikat. Karena malaikat mengatakan, buat apa nanti akan ada pertumpahan darah? Kami cukup kami ini. Kata malaikat, ini kami cukup dengan sombongnya. Ini kami cukup. Kenapa? Karena kamu berzikir, bertasbih kepada engkau. Jadi kalau ada orang zikir aja nggak mikirin yang lain, anak istri ditinggalin zikir aja. Mikirin anak makan apa enggak ada urusan. Bahkan dia tidak mau menikah. Yang penting dekat dengan Tuhan. Nah ini mas, kalau begitu Anda nggak ada. Kenapa? Karena sudah ada makhluk seperti selain Anda, yaitu malaikat. Maka wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Kita tahu ibadah itu bukan hanya hubungan vertikal kita kepada Allah, tapi hubungan horizontal. Inilah yang disebut khalifah, membangun. Nah, orang yang dicintai oleh Allah bukan hanya orang berzikir, nggak mikir kanan kiri. Nah, maka itu ibadah ritual agama kita setelah Ramadan seolah-olah membangun kesalahan individual vertikal, yaitu bertakwa dengan berzikirnya malam hari, baca Al-Quran kan, ditambah Lailatul Qadar dan seterusnya. Tapi ujungnya ditutup dengan hari Idul Fitri. Idul Fitri artinya adalah bukan kembali fitrah, hari raya makan. Hari raya Fitri itu makan, bukan fitrah. Kalau fitrah, maka tidak ada zakat fitrah, tidak ada. Adanya zakat fitri. Tapi budaya kita zakat fitrah itu harus dirubah. Zakat fitri makan berarti kesalahan sosial. Tidak boleh satu hari ada yang tidak makan karena kelaparan, harus kasih makan. Maka Idul Fitri, maka sebelum Aid kita sudah makan duluan. Dan haram berpuasa. Jadi kalau namanya fitri, ada buku fitri ya sih. Itu makan ya bawahnya. Padahal fitri pada rata-rata kurus gitu kan. Idul Fitri. Kalau fitroti baru. Saya kemarin gimana ya saya jalan. Musola Baitul Fitri. Wah, itu rumah makan apa ya gitu kan. Restoran dia bikin gitu. Maksudnya rumah yang kembali pada fitrah. Saya yakin ini orang ini lagi, nama masjid kita apa ya? Oh, kita kembali fitrah supaya suci, jadi namanya Baitul Fitri. Dia nggak ngerti bahasa rumah makan. Baik, nggak apa-apa. Kita bisa saja jadi restoran, jadi salah. Jadi baik lagi secara bahasa. Karena di sini ada jurnalis tadi kita by desainnya apa? Desainnya by culture, bukan by Al-Quran dan hadis desain. Jadi saya balik ke Indonesia 2003. Dari tahun 82 saya lahir di Jakarta. Besar mungkin satu motor habis kedua. Kenapa umat Islam antara perilaku dengan konsep berbeda? Saya tidak bahas itu, nanti kita kaitannya dengan cinta. Kita lihat. Sudah, takwa. Ada cinta, ada takut. Satu kesatuan. Cinta berbicara Tuhan, itu Allah. Ada lagi tentang akhirat. 2 poin. Berarti lihat sini, 1 Allah, 2 fokus pada akhirat. Visioner tadi bersama Allah, ingat akhirat. Itu yang disebut dengan takwa, pilar takwa. Berbicara Allah, ada cinta, ada takut, ada ridha, ada sakht, ada sukh, yaitu kemurkaan. As'aluka ridhaka. Bicara surga, bicara akhirat ada 2, surga dan neraka. Ada cinta dan takut. Cinta akan surga, takut akan neraka. Jelas, ini adalah takwa. Sekarang kita lihat. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, berarti orang yang dicintai oleh Allah yang ngejar sunnah. Sementara sunnah bahasa Indonesia yang kita pahami, yang didesain oleh culture, walaupun itu benar secara fikih, apabila kita kerjakan mendapatkan, apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa, nggak apa-apa. Dari kerjaan nggak apa-apa, judulnya nggak apa-apa. So banyak ditinggalkan. Lihat, lihat 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Puasa hukumnya wajib Ramadan, betul? Dulu
nggak wajib, bentuknya opsional. Tahu dari mana? Hadis riwayat Bukhari. Yang berpuasa silakan, yang tidak berpuasa bayar fidyah. Bentuknya dulu sebelum kutiba alaikum, sebelum turunnya ayat kutiba alaikum siam, ya. Kira-kira bagi Bapak Ibu bayangkan yang puasa atau bayar fidyah? Nah, tahu semua bayar fidyah, bayar. Puasa ya? Iya, kamu punya duit. Nah, gitu. Ya kan banget miskinnya kan? Ini kisah nyata. Nanti beli buku hadis-hadis Imam Bukhari, buka namanya judulnya puasa puin. Ya, saya tidak bahas ini. Akhirnya turun ayat Al-Quran, kutiba wajib, mau punya duit gak punya duit wajib puasa. Pada puasa nggak? Judulnya juga wajib. 1 Ramadan sampai Ramadan, 1 Syawal haram puasa. 2 Syawal sampai akhir Syawal ada lagi bentuknya puasa, tapi formatnya diganti. Yaitu berapa hari? 6 hari. Dari 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, 6 Syawal, 7 Syawal. Ya kalau masih banyak makan ya sunahnya diundur. Kenapa? Tanggal 2 Syawal orang masih silaturahmi makan, ya makan. Ya makan aja gitu. Kenapa? Karena banyak orang pada makan gitu. Datang ke rumah orang, makan. Bukan kedua, mohon maaf saya lagi Syawal, Masya Allah ya. Makanlah. Sunnah kita puasa 6 Syawal, menghormatin orang, hukumnya wajib. Menghormatin orang hukumnya wajib. Puasa Syawal hukumnya sunnah. Kalau kondisi tanggal 2, tanggal 3 masih banyak yang makan, ya upayakan diundur aja. Itu menurut hemat saya lihat dalil-dalil, oh iya benar, konteksnya adalah kita menghormati orang lain. Kenapa hukum sunnah? Kira-kira bayangkan yang puasa 6 Syawal atau tidak puasa 6 Syawal? Tidak puasa 6 Syawal. Kenapa? Karena sunnah. Disitulah proses penyeleksian sampai betul-betul cinta Allah. Barometernya adalah dilihat di sunnahnya, bukan di wajibnya. Seakan-akan, hai malaikat, kasih tahu Nabi Muhammad ini wajibkan, turunkan ayat ini. Ya ladina amanu kutiba wajib. Dilihat oleh Allah, wajib wajib. Datang lagi ke Nabi, formatnya ganti apa? Sunnah. 6 hari doang. Saya melihat siapa yang betul-betul cinta aku, bentuknya opsional. Itu proses penyeleksian, diseleksi. Berandai-andai. 6 Syawal hukumnya wajib, berandai. 6 Syawal hukumnya wajib. Kalau yang nggak 6 Syawal, 6 hari Syawal, gugur 1 Ramadan penuh. Pada 6 Syawal nggak? Nah, kalau seleksi, karena formatnya wajib. Saya punya driver, main job dia adalah driving, ada yang lain. Intinya dia sopir, tentu kerjaan intinya adalah nyetir. Dia datang ke rumah saya, tungguin saya, dia nyapu duluan karena depan ada pohon mangga. Kadang-kadang daunnya jatuh, dia sapu. Di belakang ada pohon yang lain jambu, disapu. Saya keluar, disiapin semuanya. Kalau saya belanja sama istri saya dibawain tenteng. Pulang sampai rumah, sampai anak saya nangis, digendong, dia ngomong. Nah, kalau ada lampu yang putus, ini Pak, saya beliin bohlam, saya masangin. Kira-kira seneng gak? Karena dia ngerjain lebih dari yang wajib, betul? Jadi kalau cinta, kita cinta dia karena dia mengerjakan lebih dari yang wajib. Salat malam, tahajud. Oke, kalau dalam bulan Ramadan, tarawih. Tarawih wajib atau sunnah? Berandai-andai. Tarawih wajib, kalau nggak tarawehan gugur. Ini berandai-andai. Hukumnya nggak begini, berandai-andai. Jangan sampai ngantuk. Ya. Yang kagak ngantuk ya belum tentu paham, pergi ngantuk gitu. Pasti tidur gitu. Berandai-andai. Berandai-andai. Kalau yang nggak tarawih batal puasanya. Pada tarawih nggak? Penuh. Realitanya kan nggak begitu. Subhanallah. Nah sekarang saya tahajud malam-malam. Judulnya juga wa minal laili fatahajjad bi nafilatal, tambahan buat kamu. Nafilah itu tambahan bahasa laka, buat kamu ini ibarat tambahan. Berarti bentuknya opsional. Banyak yang tahajud apa enggak? Ya nggak usah jawab. Karena sunnah.
Maka sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul cinta. Kalau kita ala tatakun dapat, maka kita pasti cinta Allah dan kita kejar sunnah. Karena di dalam hadis ibadah sunnah dilipat kali gandakan levelnya sampai wajib. Dahsyat. Di Ramadan. Jadi kalau kita hanya yang wajib-wajib doang, ya, lidah ngomong iya saya cinta Allah, tapi ngerjain yang wajib-wajib doang. Saya ada punya dua driver yang tadi, saya punya 2 sopir. Yang satu yang penting saya nyetir, selesai saya turun. Bapak turun ke silakan. Benar, yang penting saya nyetir doang. Itu enggak. Yang satu ibadah apa? Mengerjakan suatu hal yang tambahan. Jelas kita lama-lama lebih cinta kepada orang yang kita kasih tip. Ini tambahan buat ini anaknya kan gitu. Yang kerja itu doang ya udah itu doang sesuai dengan gaji. Tidak tambahan. Nah, tambahannya ternyata kadang-kadang lebih daripada gaji. Tunjang sana, tunjang sini ya. Tunjangannya lebih banyak daripada gaji. Itu lihat anggota DPR ya. Banyak banget tunjangannya. Belum lagi tabrakan gitu. Kalau tabrakan bahaya gitu. Korupsi dan seterusnya. Kita akan bahas. Berarti ibadah sunnah itu barometernya. Nanti ada puasa Senin Kamis, misalnya sudah sawalan selesai, iya ada Senin enggak? Kamis. Mau puasa mau tidak? Lihat. Puasa bulan Ramadan, puasa adalah menunjukkan kita cinta Allah. Kenapa? Lebih cinta daripada tubuh kita yang harus kita makan nggak makan, yang harus kita minum tidak minum. Kalau ditanya enakan makan minum atau enggak? Iya enakan makan minum daripada nggak makan minum, jelas. Ketika Lailatul Qadar ada yang i'tikaf, kejar. Kalau bicara enak tidur di rumah atau di masjid, ngantuk-ngantuk, jelas enak tidur di rumah. Tapi mereka menunjukkan, ya Allah, aku lebih cinta Engkau daripada tubuhku yang harusnya aku makan, yang harus aku minum, yang harus aku tidur. Tidak, aku bertahan. Maka kadang-kadang ketika Lailatul Qadar kalau sholat tuh, apalagi kalau saya jadi imam, ada yang sampai jatuh-jatuh, jeduk, di jalan. Korban itu korban nggak ada yang saya sholat tasbih itu 300 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ruku jatuh ibu jeduk jatuh pas ruku, wah ini pasti ngantuk. Jadi kalau ngantuk waktu dalam keadaan sujud nggak jatuh kan, tidak sujud. Ada bapak-bapak pas belakang saya, dia pengusaha, dia belum pernah seumur hidup sholat tasbih. Waktu datang ke sholat tasbih, kita Allahu Akbar, kita duduk tahiyat akhir, dia nggak kedengeran karena dia dengar salam doang, assalamualaikum, dia pikir salam doang, aku sujud, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah nyata. Orang ketawa semua, bapak-bapak, ketawa, karena saya tidak lihat. Enggak Pak Ustaz, kenapa? Saya maaf Pak Ustaz, tadi saya ketiduran, saya pikir tas salamnya waktu sujud saya ketiduran. Saya ketawa. Bapak-bapak, mohon maaf jangan ketawa, ini orang dicinta oleh Allah. Tahu dari mana Pak Ustaz? Hadis. Saya bicara hadis. Saya tidak suka tanpa dalil. Karena saya lama juga di perbandingan agama dan filsafat dulu. Jadi kalau nggak pakai dalil, ada dasar ilmiahnya nggak? Kalau ada dasar ilmiahnya saya terima, kalau enggak. Harus dikaji ulang. Saya kemarin mengajarkan, coba orang Islam mengkaji setiap orang. Ini Al-Quran ini buatan orang Arab, buatan orang apa kata-kata dari Allah? Harus ada pertanyaan kayak gitu. Kemudian jangan Pak Ustaz, nanti kalau dia nggak yakin akhirnya dia keluar, ya salah dia. Kita harus berpikir betul-betul supaya yakin Al-Quran yang berbicara adalah yang mencipta langit dan bumi. Jadi ketika kita baca Al-Quran itu beda. Tapi karena ini doktrin, seolah-olah Islam itu doktrin, padahal tidak ada doktrin, tidak ada fanatisme dalam Islam. Harus based on thinking, berangkat dari berpikir ayat yang pertama bukan beriman tapi berbacalah, maksudnya berpikir. Saya katakan ini orang yang dicintai oleh Allah. Kalau bapak ini mau tidur di rumah, nggak mungkin di masjid. Jam 2 malam dia ke masjid, dia sholat. Ini menunjukkan dia cinta Allah daripada tubuhnya. Subhanallah. Nah sekarang sholat malam tahajudnya hari-hari biasa. Begitu juga. Maka ketika Allah SWT malaikat, kami bertasbih, jawaban Allah, aku lebih tahu daripada kalian. Nah, ketika Lailatul Qadar, tanazzalul malaikat wa ruh. Kalau nazal gini, tanazal tuh turun, nggak berhenti sampai matla'il fajar, sampai subuh. Malaikat tuh lihat tuh, hamba-hambaku
Dulu kalian ketika aku mau ciptakan kalian, ini aku bertasbih. Ini mereka bertasbih, bertahmid memuji aku. Siangnya mereka lapar, dan kalian tidak lapar karena tidak ada nafsu. Malah siangnya kehausan, mereka ibadah taat kepada aku. Malamnya harusnya mereka tidur, dia bangun. Subhanallah. Ini menunjukkan mereka cinta daripada tubuh mereka. Kalau kalian ibadah tanpa nafsu, tiba-tiba ada orang Islam memformulasikan ajaran agama Islam seperti malaikat. Jadi manusia dijadikan malaikat. Tidak perlu tidak perlu surga, tidak butuh neraka, tidak butuh pahala. Yang penting ridho Allah. Ini pemahaman yang berbahaya sekali ya. Kapan-kapan lah kalau kita ketemu lagi, kita kaji kajian tasawuf yang benar dan kajian tasawuf yang salah. Saya takutkan di sini kan pengajian digantikan di ustaznya. Nanti saya takutkan pemahaman yang agak nyeleweng. Next. Berarti satu poin, sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul cinta. Hari ini hari? Besok? Siapa yang puasa besok Kamis atau tidak? Gitu kan? Kira-kira banyak yang puasa atau tidak? Pasti tidak. Kenapa? Karena bukan wajib, betul? Karena begini, lihat, kerja yang dapat pahala, nggak kerja nggak apa-apa. Lihat nih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekarang saya mulai puasa. Sunnah itu rewardnya dahsyatnya luar biasa. Ini saya bertentangan dengan orang tasawuf. Yang hitung-hitungan adalah Allah dan Rasulnya, bukan saya. Siapa yang mengatakan kalau sedekah Anda seperti bulir, setiap bulir 100. Siapa yang mengatakan demikian? Allah, Al-Quran. Siapa yang hitung-hitungkan kalau Anda beribadah 10 hari mendapatkan lebih dari 1000 bulan? Siapa? Allah. Oke. Lailatul Qadar, kejar Anda malam-malam i'tikaf di masjid sampai subuh, sebagaimana anjuran Rasulullah SAW. Lihat di dalam surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Cinta harus ikuti Rasul, maka Allah akan mencintai kalian. Maka ikuti sunnah-sunnah Rasulullah di antara Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kalau kita kalkulasikan dengan rupiah, ya, berandai-andai kalau duit kan cepat ngitungnya. Ya. 10 hari, 1 hari kita kasih juta, hari diganti juta kan 10 hari terakhir. 1 hari 1 juta, 2 hari berarti 10 hari berapa? 10 juta. Hari diganti juta. Oke? Akan dapat lebih daripada 1000 bulan. 1 bulan 30 hari. Hari ganti juta ya. 1 bulan lebih dari 30 hari. 30 hari kali 1000 berarti 30.000 hari. Ya, halo, yang ngantuk pasti bingung. 30.000 hari. Sekarang harinya ganti juta. Kalau Anda modal 10 juta, dapatnya 30.000 juta. Berarti berapa? 30 miliar. Kalau Anda mau bisnis, ini jago-jago bisnis semua kan di sini kan, orang kerja di PA kan. Anda investasi, investasi pakai modal 10 juta, dapatnya lebih dari 30 miliar. Ngejar nggak? Kejar. Sehingga males. Dia tidak dapat lebih dari 30 miliar. Rugi besar. Kita 10 juta, kemudian ternyata memang benar Anda dapat, nggak usah lebih deh. Kan khairun kan lebih. Sama deh. Dapat alfu syahrin gitu ya. Seperti 1000 bulan. Padahal teksnya lebih dari 1000. Dapat 30 miliar aja, untung nggak? Bukan untung, untung besar. Untung besar. Jadi bicara untung rugi berarti. Lihat. Ya. Bapak Ibu, saya akan berhitung yang gampang doang ya. Tambahan-tambahan doang. Ya. Kalau tambah-tambahan pasti mudah. Yang susah adalah bagi-bagian. Oh nambah gampang banget ya, terus gitu. Kalau bagi, masya Allah susah. Pelajaran paling susah adalah bagi-bagian. Tangan terlambat lah apa-apa. Lanjut. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Bapak-bapak Ibu, hari ini bicara matematika tambah-tambahan kok, enggak susah kok. Bicara waktu pasti rugi. Si A lahir, matinya di sini, lahirnya di sini. Kita tidak tahu
kapan mati, kalau hanya Allah tahu ya, tidak ada yang tahu. Kita berandai-andai, taruh mati umur 25 tahun ya. Ada nggak di sini yang di bawah 25 tahun? Jangan ngaku, nanti beneran lagi ya. Kalau udah lewat nggak? Just kidding, pada tidur. Berandai-andai, kita nggak tadi supaya gampang hitungnya. 25 tahun di game over, habis. Bicara waktu berarti umur 1 tahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun, umur 4 tahun, umur 10 tahun, bicara waktu, bicara berarti rugi. Karena apa? Kurang dari modal, betul? Karena modalnya 25. Berandai-andai, tidak ada yang tahu, mati. Saya tidak bahas itu ya. Ini berandai-andai supaya gampang itu. Illal ladzina berarti untung nggak? Lalu demi masa sesungguhnya manusia rugi, kecuali berarti ya setelah kecuali untung apa rugi? Seluruh pedagang di pasar rugi kecuali yang jual cendol. Dia yang jual cendol rugi apa untung? Untung. Ya kan? Untung adalah lebih dari modal, udah dari nol. Dari modal. Hanya bukan ini dia. Kenal. Gak apa-apa gitu ya. Untung itu lebih dari modal. Kalau dia umur 25 tahun meninggal, kita nggak tahu, ini berandai-andai. Dia sekarang umur 20 tahun, untung dari mana? Bicara untung rugi adalah Allah yang mengajarkan. Illal ladzina amanu, orang-orang beriman. Iman di sini adalah kalau Anda kaji lebih dalam, iman di dalam seluruh agama di muka bumi ada iman, tetapi iman kita adalah berangkat dari ilmu. Oke, ini bab khusus. Ya, next kita bahas. Jadi dengan ilmu dia mencari ilmu. Oh, setelah itu dipelajari. Oh, Lailatul Qadar. Qadar itu kalau Anda ibadah 10 hari, Anda dapat lebih daripada 1000 bulan itu lebih dari 83 tahun. Karena asbab nuzul ayat ini, orang-orang komplain pada Nabi ini orang-orang umurnya dulu sebelum engkau, umat-umat sebelum engkau, Nabi-Nabi sebelum engkau itu ratusan tahun. Nabi Nuh aja dakwahnya doang, bukan hidupnya. Itu 950 tahun. Lalu terus kalau kita meninggal, kita kalah sekerapa ya? Wah, engkau sendiri yang ngomong umatku 60-an, ada yang nambah, ada yang kurang. Ya? 60-an. Ya. Lalu bagaimana kita mau dapat pahala yang banyak? Turun lagi. Orang-orang dulu yang disebut dengan ahli ibadah, kalau dia 80 tahun ibadah, 80 tahun ibadah aja. Itu 80 tahun ibadah nggak ngapa-ngapain, nggak ke mall, nggak apa, ibadah doang. Itu baru dapat istilahnya ahli ibadah. Ini baru aktif pengajian merasa ahli ibadah, gitu kan? Sono, bukan sini nggak beda. Jadi kalau kita perhatikan umur 20 tahun ini dia belajar. Akhirnya dikejar namanya Lailatul Qadar. Ini untuk gede. Kenapa? Karena dia mengejar ridha Allah, cinta Allah. Aku cinta Allah. Dikejar. Kalau dia dapat lebih dari 83, kita hitung yang gampang, dapat 100 tahun. Umur 100 tahun. Tahun depannya lagi dikejar Lailatul Qadar, tambah lagi 100 tahun. Ini 100 tahun ibadah doang. Tahun depan lagi kejar umur 22, umur 23, umur 24, umur 25 meninggal dunia. Berarti tambahnya 600 tahun. Berarti secara fisik dia umur 25 tahun meninggal. Kalau dihitung ibadahnya dia 600 tahun ibadah aja. Berarti yang ngejar Lailatul Qadar untung, yang tidak ngejar Lailatul Qadar lebih besar. Maka ibadah sunnah adalah kalau dikerjakan rugi. Tuh kan, kalau dikerjakan rugi. Kalau dikerjakan untung besar, kalau ditinggalkan rugi besar. Gak apa-apa. Lihat, kita sholat subuh 2 rakaat gak diterangkan dalam Al-Quran hadis. Maksudnya pahalanya dapat apa? Nah, kalau wajib jelas wajib itu nggak usah dibahas, yang kita udah tahu ya. Tapi sholat subuh berjamaah itu mendapatkan ibadah 1 malam sholat nggak berhenti. Jadi dari maghrib sampai azan subuh ada sholat gempor, pasti gempor tuh. Nggak berhenti dia sholatnya dari maghrib sampai subuh. Itu paling sama kalau Anda sholat subuh berjamaah plus qobliyah subuh, sunnah fajar namanya. Sunnah fajar adalah qobliyah
subuh. Sunnah fajar itu bukan sebelum azan subuh. Ini salah banget, saya tidak bahas fikih ya. Sunnah fajar itu di dalam Al-Quran lebih baik dari dunia serta sisinya. 2 rakaat sebelum subuh. Di dalam hadis yang lain, pahalanya sama dengan sholat 1 malam. Jadi kalau Anda qobliyah subuh, kemudian sholat subuh berjamaah masjid, Anda mendapatkan 2 malam sholat. Jadi nggak berhenti. Dahsyat. Berarti hanya kerjaan sedikit untuk besar. 6 hari puasa Syawal. 6 hari puasa Syawal, kalau teks hadisnya seperti saum dahar. Dahar itu bahasa Arab adalah puasa sepanjang masa, bukan dahar. Makan mulu deh. Dahar itu dalam bahasa Arab adalah sepanjang masa. Tetapi hadis-hadis yang lain menunjukkan setahun, tahun depannya lagi setahun, tahun depannya lagi setahun, tahun depannya setahun. Berarti dia seolah-olah puasa setiap hari selama hidupnya. Tahun ini saya setahun puasa. Jadi kalau setahun puasa, karena hitungannya begini. Dalam tafsir hadis ya, dalam tafsir hadis 30 hari itu seolah-olah kali 10 berarti 30. 330 kali tambah lagi kan 300 bulan ya, berarti seolah-olah setahun. Berarti orang yang puasa 6 Syawal seperti setahun puasa aja. Kalau tahun depannya lagi setahun, tahun depan lagi setahun, berarti setiap hari puasa paling sama. Hanya bayar 6 doang untuk puasa. Berarti ibadah sunnah adalah apabila kita kerjakan untung besar, kalau tidak ditinggalkan rugi besar. Saya dipanggil oleh si X. X ini adalah softwarenya si Z. Si Z ini orang yang terkaya seluruh Indonesia, nomor ranking sekian. Pak Ustadz, ini rumah saya yang sekian. Wih, berapa? Tasyakuran rumahnya gede banget, pakai lift. Kalau renangnya di lantai berapa? Ini di Jakarta, bukan di Bogor sono. Yang harganya sekitar berapa nggak tahu kan gitu. Itu dipanggil anak-anak yatim. Setelah panggil anak-anak touring, jalan. Ini lantai pertama jalan-jalan. Wah, ini kalau orangnya, wih, ke atas ini tempat touring. Jalan-jalan keliling itu saking gede itu rumah. Saya anak yatim, siapa yang mau rumah ini? Saya mau. Besar ini. Tahu diri kita miskin. Itu ada kata anak yatim. Jangan ngomong gitu kamu, jangan ngomong gitu, saya bilang. Dia bisa lebih dari ini. Ini rumah jelek. Segitu. Anda tadi touring berapa lama? Nggak sampai sejam. Mau dapat rumah yang touringnya dahsyat 70 tahun dari ujung ke ujung. Jadi rumah kita kalau saya kunjungi 70 tahun, balik lagi 140 tahun. Baru touring itu. Itu surga emperan kayak gitu. Bayang. Hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengerjakan ini rutin, maka Allah akan memberikan satu istana di surga yang rumah yang paling sederhana. Itu jalan 70 tahun seujung. Baru lagi bayangin. Ada yang punya rumah segitu? Umurnya belum sampai 70 tahun. Sekaya-kaya orang. Mau tahu Anda ibadah apa? Ibadah sunnah. Siapa yang tahu? Bukan 2. Lebih dari 2. Zuhur. Gak apa-apa, yang penting ngomong. Pada tidur. Yaitu salat 12 rakaat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib 12 rakaat. Karena ada 2 versi. Dalam hadis jelas hadis sahih 10 rakaat. Nah, tapi tanpa embel-embel satu rumah di surga. Tapi yang ada embel-embel satu rumah di surga 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Udah berapa itu? 6. Alhamdulillah gak tidur. 2 rakaat setelah zuhur. Berapa ya? 8. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, berarti 12. Ulangi mas. Udah mas baik ini. 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh. Bapak pagi-pagi sholat zuhur. String. 2 rakaat setelah zuhur, lalu 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Good. Pilih pengang. Tapi kalau orang nggak ngerti, dia kerja dapat pahala nggak kerjain. Judulnya tidak apa. Itu menunjukkan tidak cinta Allah. Oke, terakhir satu banyak sih sudah. Biar ibadah apa yang Anda mengalahkan sedekah emas, bahkan bisa menghapuskan dosa Anda walaupun sebanyak buih di lautan. Ibadah apa? Oke, waktu habis. Waktu saya habis Pak Arifin, jangan banyak-banyak. Oke.
Biar cepat, mau tahu? Halo? Ibadah sunnah gampang banget, sangat amat mudah sekali. Sampai tahu ibu? Zikir apa? Subhanallah bihamdik, subhanallah azim wa bihamdik, astagfirullah. Oke, bukan. Setelah para orang duduk ini, jemaah, lihat saya terangin ya. Ingat, kalau saya terangin ini hati Anda, pokoknya habis ini saya pegang. Harus gitu. Karena saya harus cinta Allah. Dari mana ketawanya? Dari sunnah. Kalau wajib mengerjain semua, nggak terseleksi. Ya. Nanti saya kasih linknya ke Bapak. Nanti di share linknya. Jadi ada hampir sejam ceramah saya tentang ini, tentang yang tadi saya terangkan. Jadi lebih santai. Langsung di download ke HP bisa. Karena linknya nggak seperti YouTube. Baik. Kisahnya adalah ini Bapak Ibu komitmen kalau saya kasih tahu ngerjain ya. Karena amat sangat mudah sekali. Tapi karena pemahaman banyak kerjain akhirnya. Ya, ngerti kan? Nggak apa-apa. Tapi rugi besar. Jadi nggak seru begini. Waktu itu di kota Madinah dibagi dua, Al-Ansar dan Muhajirin. Muhajirin itu orang imigran dari Mekah ke Madinah. Mayoritas, tidak semua, mayoritas Muhajirin miskin. Ini ya ibadah. Kita lihat tuh orang-orang Ansar. Orang Ansar itu orang yang nolong, yaitu yang tinggal di Madinah. Jadi warga Madinah asli adalah orang yang suka nolong karena orang-orang yang baru datang. Nggak punya rumah, nggak punya pakaian, semua serba tidak punya. Ditolong, dan akhirnya namanya Al-Ansar. Orang yang nolong. Lanjut. Enak sekali mereka ibadahnya, tahajudnya sama, kita tahajud, mereka baca Quran sama, mereka puasa sama semuanya. Tapi nanti di akhirat kita kalah. Kenapa? Mereka sedekahnya emas, duitnya banyak. Kita boro-boro sedekah emas, makanan susah. Ayo kumpul. Orang miskin pada kumpul semua. Ngapain kita kumpul? Kita cari gebetan ke Nabi. Ada nggak dari langit ibadah yang bisa ngalahin mereka? Ibu-ibu ke 1 gram emas berapa ya? 500 biar gampang. Seandainya setiap sholat fardu bayarnya 10 gram emas, berarti bayar berapa? 5 juta. Zuhur 5 juta, asar 5 juta, maghrib 5 juta, isya 5 juta, berarti 25 juta. Nah, kali-kalian lebih gampang lagi. Yang susah bisa sambil kering gitu ya. Orang Padang bilang pelit banget. Kali 30 hari 750 juta. Ada nggak yang bapak-bapak ibu di sini yang sedekahnya setiap bulan 750 juta? Gak usah jawab, saya tahu. Gak usah jawab, kalau ada mah nggak di sini tinggalnya. Sama saya gitu kan, biar juga nggak pernah 100 juta 1 miliar gitu. Jadi setiap bulan, nah akhirnya datanglah ke Nabi. Ada apa ini kalian? Gini loh, kanjeng Nabi ada enggak? Ini bukan orang Jawa, ini bahasa saya doang gitu. Jawa belum sampai sono. Begini loh, kita ini orang miskin. Terus loh, kalau orang-orang itu kan orang kaya, terus maunya apa? Mereka tuh sedekahnya emas, kita makan susah. Semuanya apa? Kalah set nanti kita di akhirat, mereka pahalanya banyak. Maunya apa? Ada nggak bocoran dari langit? Ada nggak ibadah yang bisa menandingi sedekah emas? Rasulullah ada, bahkan bisa menghapuskan dosa-dosa Anda walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah ya. Ini sun. Kalau dikerjakan, kalau ditinggalin, alhamdulillah. Jangan kebalik Pak. Apa itu? Lihat, Rasulullah SAW mengatakan, Anda kerjakan setiap habis sholat fardu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, berarti 99. Tambah satu lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau yuhyi wa yumiitu wa yang penting ujungnya wa ala kulli syai'in, berarti total 100. Kerjakan. Yes. Kalau orang-orang miskin, yes. Berzikir, habis sholat zikir. Seorang Ansor dapat
Kaya rezeki. Dia nggak mau kalah aset gitu. Orang kasar lihat apa ya kan, perhatiin akhirnya bocor juga kan. Wah ini gini. Orang asal besok nggak tahu lama-lama tahu. Jika udah subhanallah. Kumpul orang miskin kumpul. Kayak habis waktu saya. Kumpul lagi tuh orang-orang miskin baru kumpul. Kenapa? Bocor, siapa yang bocorin? Hah? Itu pas dari saya doang gitu. Kenapa? Kita kalah set lagi. Kenapa? Dia udah kaya sedikit. Kalau di sono udah kagak serka emas, kagak sih? Sih belum sono, sini udah. Di sini tinggalnya sama semua. Orang kalau tinggal di sini sih kantor. Oke, just kidding, jangan sampai tersinggung ya Pak. Ini supaya kita tidak terlalu stres gitu. Subhanallah, datang lagi ke Nabi. Ini kisah nyata, ada kip. Nanti tanya Mbah Google. Zikiran 33 kali setelah sholat. Nanti akan dikirim ke website, baca hadis-hadis banyak. Ini hadis sahih. Datang ke Nabi. Kenapa ya Rasul? Ada apa lagi? Bocor. Dia udah kaya, zikir. Ya gimana? Ya Rasulullah, wala tatamannu ma fadala bi ba'd ma ba'd. Jadi nasib mimma kasabu wa lisan nasib mimma kasabna. Ayat Al-Qur'an mengatakan, mau diapain lagi? Jangan mengharapkan Allah sudah memberikan kelebihan antara satu dan yang lain. Oke. Artinya dia udah kaya, zikir ya itu kelebihannya diberikan kelebihan. Maksud saya, kita sama-sama lah, saya dan Anda kan sama lah, ya nggak punya duit banyak gitu ya. Jadi kita sama-sama berzikir lah. Jadi yang habis sholat langsung cabut belagu banget deh. Kaya kali gitu dia. Disedekain 750 juta per bulan. Itu jalan aja dia kan. Subhanallah. Dan supaya habis zikir nanti dibilang kaya. Baik, itu saja dari saya. Saya mau maaf ya besar-besarnya. Insya Allah kita menjadi orang-orang cinta Allah yang mengejar sunnah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.